Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian ilmu yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat, karena saya tidak bisa sampai penuh, kita buka surah An-Nisa 155 sampai 159. Sampai 159. An-Nisa 155 sampai 159. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء Kita ulang dua kata ya. Wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf. Kalau ada gulf, huruf matinya dua, jangan tidak dibaca yang terakhir. Gul jangan, ya, gulf. Sama seperti wal asr, jangan dibaca wal as, rohnya harus ada. Sama seperti al qadar, fi lailatil qadar, jangan qad. Itu banyak sampai di radio-radio aja banyak yang salah tuh. Ya, fi lailatil qad, harusnya qadr, ya. Sama seperti ini, jangan gul tapi gulf, ya. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ya. Nah, ini menceritakan tentang ahlul kitab ya. Terakhir kita bahas diangkat Gunung Sinai untuk meminta mereka komit berjanji ya, mitsaqahum, perjanjian mereka untuk taat dengan syariat Taurat. Ayat sebelumnya ya, wa rafa'na fawqahumut tur, kami angkat gunung, diancam begitu. Mau enggak beriman dengan Taurat? Ya. Jadi begitulah kondisi sebagian besar Yahudi ya, sebagian juga dari Bani Israel ahlul kitab. Bani Israel itu tidak bisa dijustis semua jelek, karena Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Tapi sebagian besar dari mereka memang agak susah teguh dalam iman, seringkali goyah dan tidak mudah untuk mendidiknya. Saya selalu pakai bahasa kemarin berapa kali itu, kalau orang Melayu bilang sebagian Bani Israel ahli kitab yang kufur ini ungkal. Tahu ungkal ya? Ya, kalau orang Betawi bilang ungkal ini apa? Ngeyel. Ngeyel ya, ungkal. Walaupun tidak semua kita generalisir, tapi kebanyakan mereka begitu. Bahkan zaman Nabi Musa ditinggal sebentar menyembah patung anak sapi. Ketika Nabi Musa turun dipaksa dengan keras supaya tetap dalam syariat, yang notabene mereka ini sudah lihat langsung dengan mata kepalanya mukjizat belah lautan. Tapi peluang beloknya itu kuat. Sebagian Bani Israel itu belok melencengnya itu kuat. Makanya kita pakai bahasa ungkal itu ya.
Di zaman Nabi Isa juga begitu, beriman belok, beriman belok. Bahkan ada, tahu nggak, yang murtad sampai 12 kali di zaman Nabi Isa. Saking tantangan para nabi khusus membina Bani Israel Ahlul Kitab, ini memang agak pelik, ungkal, ngeyel. Ya, walaupun tidak bisa digeneralisir, kita Bani Israel jelek semua, enggak. Di antara mereka ada yang beriman. Ya. Walaupun tipikalnya adalah lebih sulit. Sampai di ayat 155, 154 diangkat gunung Tursina, memaksa mereka mau enggak ikut janji taat kepada syariat kitab Taurat, baru mereka mau. Itu pun karena takut ditimpa gunung. Ya, sebagian besar motifnya adalah takut ditimpa gunung. Makanya kasus pembunuhan nabi itu banyak terjadi di antara mereka. Ya, orang-orang Yahudi, bahkan nabi dari kalangan Yahudi sendiri dibunuh sama dia kalau tak cocok dengan syariatnya, apalagi mengusik yang menjadi hawa nafsu dia. Nah, itu gawatnya. Ya. Nah, maka dari karena itu ayat 155 Allah mengatakan fabima naqdihim, maka dengan apa naqdihim, pelanggaran mereka, langgar, mitsaqahum, pelanggaran perjanjian mereka, ya, wa kufrihim, dan kekafiran mereka, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Waktu itu konteksnya Taurat, termasuk di zaman Injil juga. Wa qatlihimul anbiya, wa qatlihim, ya, pembunuhan mereka. Qatl artinya pembunuhan. Siapa yang mereka membunuh? Siapa yang mereka bunuh? Wa qatlihimul anbiya, mereka membunuhi para nabi bi ghairi haqq, tanpa jalan yang benar. Jadi Yahudi, Bani Israel, ahli kitab memang tercatat dalam sejarah rekor banyak membunuhi para nabi. Itu yang terjadi. Ya. Alasan mereka apa? Wa qaulihim qulubuna gulf, wa qaulihim, dan perkataan mereka, qulubuna, hati kami, gulfun, ya, hati kami itu tertutup. Jadi kalau Nabi jelasin nih, Nabi Isa misalnya jelaskan tentang wahyu Injil, kami nggak paham ya Isa, hati kami kayaknya belum bisa terbuka dengan firman Tuhan yang kamu baca. Bisa dia bilang begitu. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad banyak mendakwahi Yahudi Yathrib Madinah yang tidak mau beriman, mengatakan qulubuna gulf, hati kami tertutup, kami tak paham yang kau jelaskan Muhammad, kami tak paham. Dan ini argumen mengelak dia ketika mereka mengingkari kebenaran dari Nabi. Ya, mereka bilang apa? Wa qauluna wa qaulihim qulubuna gulf, hati kami tertutup. Ya. Padahal kata Allah bukan tertutup, karena kekafirannya terkunci hatinya, makanya kebenaran tidak mau masuk. Kalau gulf, ya, artinya adalah tertutup, golaqa. Tetapi kalau taba'a, ya, terkunci, sudah lebih parah lagi. Kalau pintu terkunci dengan tertutup, mana lebih ketat? Terkunci pasti tertutup. Tertutup belum tentu terkunci, betul ya? Ya. Makanya kata Allah apa lanjutannya? Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, ya, bahkan bal taba'allah, taba'a, ya, artinya adalah Allah kunci, ya, alaiha, atas hati mereka. Kenapa sebabnya? Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, fala, dan tidaklah yu'minun, beriman di antara mereka,
illa qalila, tetap sedikit, tetap ada, tetapi secara kuantitas lebih sedikit. Saya ingin teman-teman membayangkan bagaimana effortnya Nabi Musa menjaga akidah Bani Israel saat itu. Bayangkan kalau ada Nabi bisa membelah lautan, kira-kira kita yakin nggak ini mukjizat dari Allah? Yakin nggak? Yakin toh? Ya. Kita ini kan, Pak, bukan yang melihat langsung. Kita melihat dari fakta-fakta dalil kitab suci. Bani Israel ini lihat langsung, nyebrang langsung, Pak. Dia tengok ikan-ikan itu berenang di dekat kepala mereka dalam keadaan melayang-layang. Jadi mereka merasakan mukjizat Nabi langsung di depan mereka. Harusnya imannya kuat kan? Kalau sudah lihat mukjizat begini, harusnya kuat. Tapi ternyata ditinggal sebentar Nabi Musa ke Gunung Tursina menerima wahyu Taurat, sebagian besar mereka menyembah patung anak sapi. Gara-gara provokator kesesatannya bernama Samiri. Akhirnya Allah berikan pertobatan buat mereka. Gimana tobatnya? Ingat kemarin? Ingat gak? Cara tobatnya mereka dipenggal dengan pedang. Kaum yang menyembah selain Allah melakukan kesyirikan dipenggal oleh yang tidak ikut syirik. Itu ada di kemarin pertanyaan Pak Agus, Al-Baqarah 58-59. Setelah dipenggal, oke, kata Nabi Musa, Allah terima tobat kalian, yang aku tinggal kalian sembah patung anak sapi, syaratnya kalian harus dibunuh dengan pedang. Siapa yang bunuh kami? Teman-teman yang tidak ikut syirik menyembah sapi seperti kalian. Akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh, dibangkitkan lagi oleh Allah. Itu tobatnya zaman Nabi Musa, ya. Kira-kira kalau hari ini diberlakukan, ngeri atau tidak? Siapa yang mau tobat jamaah Al-Uswa, daftar untuk dipenggal lehernya. Untunglah Bu, untunglah Pak, kita tobat ini cukup nangis. Tobatnya kita ini cukup nangis, istighfar, minta ampun, sholat ya. Kalau disuruh syariatnya tahun ini tobat harus dibunuh, pusing Mbak. Yang pusing tukang jagal, ya. Tapi kita nggak termasuk. Kenapa? Karena yang dieksekusi tobat dengan dibunuh di zaman Nabi Musa hanya yang menyembah patung anak sapi bersama Samiri. Yang mengeksekusinya juga teman-temannya sendiri yang tidak ikut syirik. Ini udah nih, sudah diampuni. Oke, mulai sekarang kami ambil janji kalian beriman pada Taurat. Tapi bisa nggak Tauratnya jangan semua diangkat, akhirnya gunung kan? Begini cara mendidik Bani Israel. Saya tanya, mudah atau susah? Susah ini. Sudah lihat mukjizat, sudah dikasih tobat, dibunuh, bangkit lagi, diangkat gunung juga, suruh yakin. Tapi masih juga sebagian mereka membelot. Minta apa? Dia minta apa sama Musa? Pengen melihat Allah, ya kan? Ya, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami nggak mau beriman lagi lah sama engkau Musa sampai kamu tunjukkan kepada kami mau lihat Allah langsung jahar. Ini kalau Ustadz zaman sekarang membina Bani Israel, jemping-jemping otaknya. Kalau di Uswa kan gampang, tinggal ngaji, ramai semangat gitu. Tapi Nabi Musa, makanya nggak cukup satu Nabi, Harun datang. Ternyata Nabi Musa kurang lagi ilmunya, di-upgrade belajar sama Nabi Khidir. Kenapa? Yang kau hadapi ini makhluk yang cukup ngeyel di dunia persilatan. Ingat nggak?
Kenapa Nabi Musa kasih masukan Nabi Muhammad supaya sholat itu jangan 50 waktu Isra Mi'raj? Ingat kan? Makanya Nabi Musa ini, aku pengalaman ya Muhammad. Pengalaman aku nih. Sudah disuruh ini itu, segala ilmu mukjizat dari Allah sudah nampak, masih belok juga besoknya. Belok juga. Itu. Ya. Nah, di ayat ini Allah jelaskan tentang pelanggaran dari perjanjian itu, padahal sudah diangkat itu gunung, diancam, masih juga melanggar. Saking kalau mereka sudah, orang Melayu bilang sudah pala, sudah mentok, ya, gak mau beriman dengan nabinya, yuk kita bunuh aja nabi ini. Jadi dikriminalisasi sang nabi. Ya, keji sekali mereka itu. Makanya track recordnya memang kalau dibilang Ustadz jangan dibilang Bani Israel Ahlul Kitab itu jelek semua. Iya, memang kita tak mau bilang jelek semua. Ada kok yang beriman, tapi sedikit kan. Ada yang beriman Bani Israel, tapi yang beriman lebih sedikit. Ahlul Kitab juga begitu. Makanya ayat terakhir tadi, kata terakhir di ayat 155 apa? Ya, bal taba'allahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Tidaklah beriman di antara mereka kecuali qalila, sedikit saja, tapi ada, tidak boleh kita nafikan. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ya, nah ini di zaman Bani Israel, zaman Nabi Isa, ayat 156. Ya. Wa bi kufrihim wa qaulihim, ya. Dan dengan kekafiran mereka, wa qaulihim, dan perkataan mereka, ala Maryam, terhadap Maryam, buhtanan azima, ya, dengan buhtan, kedustaan yang besar. Apa yang mereka lakukan terhadap Maryam? Mereka sebagian besar menuduh Maryam zina karena mengandung hamil. Bahkan banyak dari kalangan mereka Yahudi min ahlil kitab, ketika Nabi Isa lahir digunjing, diejek, disebut anak haram. Jadi bukan cuma di sinetron, di kisah Bani Israel pun mereka begitu, sampai akhirnya Maryam dan Isa itu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Ya, tetapi Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatannya, dan dia diuji dengan difitnah satu kota. Bayangkan, satu kota memfitnah. Dan saya juga nggak yakin kalau Bapak Ibu hidup di zaman Maryam, tiba-tiba kenal seorang gadis hamil, percaya tak itu dari Tuhan? Belum tentu kita sama barisannya dengan Maryam, betul nggak? Nggak mungkin Ustadz, nggak logika katanya. Masa bisa belendung, masa bisa hamil kalau nggak ada bapaknya? Dari mana tuh investasi sahamnya? Ya, saya nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau kita hidup di zaman itu, ibu-ibu kira-kira percaya Maryam atau percaya dengan fakta yang dilihat dengan mata? Karena ini butuh hati yang mengimani, ya kan? Kalau sekarang jangan ngaku-ngaku, aku hamil Ustadz, ini anak titipan Tuhan. Jangan ngaku-ngaku, pacaran ini. Ya, kalau di zaman itu iya, tapi akhirnya mereka memfitnah. Ya, dengan apa fitnah mereka terhadap Maryam? Ya, mereka mengatakan, menuduhnya fa innahu zanat. Ya, fa innaha zanat, Maryam adalah seorang pezina. Ya, begitulah yang dikatakan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwasanya mereka, ya, buhtanan azima, kedustaan yang besar adalah menuduh Maryam dan putranya Maryam melakukan zina dan Isa adalah anak haram.
Padahal sekarang pun kalau ada orang yang hamil di luar nikah, nggak ada dibilang anak haram. Yang haram itu zina bapak mamanya. Sang anak tidak salah sedikit pun, karena dia tidak pernah memilih takdir lahir dari rahim siapa. Betul tidak? Jangan ada ya justifikasi kita kalau ada orang yang punya hamil di luar nikah, kita bilang anaknya haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Anaknya nggak salah, dia nggak bisa milih, Pak. Nggak bisa pilih dia. Cuman ada konsekuensi, sang bapak nggak bisa jadi wali hakimnya. Warisan nggak ada warisannya. Nasab putus nasabnya kalau anak zina, ya itu konsekuensi. Makanya jangan nekat, karena ada beberapa rumah tangga yang memang akhirnya menikah tapi anak pertamanya itu hamil duluan baru nikah. Ini kasus nikah MBA, tahu kan ya, kasus nikah married by accident. Punya anak harmonis selanjutnya, tapi ketika dia mau menikahkan putrinya yang pertama, dia nggak dapat nasab. Bapaknya walaupun bapak biologis tak boleh menjadi wali saat nikah. Ini pernah ada kasus, akhirnya bilang, wah Ustadz, gimana caranya? Ya minta wali hakim yang menikahkan dari Kuah, penghulu. Oh tapi nggak enak, alasan apa sama anak? Ya ngaku. Nggak mau ngaku lah, saya nggak enak, malu. Ya kau berbuat dosa tapi nggak mau, malu aja nggak mau. Ya itu kau buat dosa waktu buat nggak malu, sekarang nanggungnya malu. Karena saya pernah ketemu satu kasus, bapaknya nekat jadi wali. Ditanya ke kita nih, gimana hukumnya Ustadz? Zina anakmu seumur hidup kalau kau tak ulang itu. Kenapa? Karena perwalian si bapak yang telah punya anak pertama di luar nikah, walaupun salahnya nikah, tidak memiliki hak perwalian. Ya, nggak punya hak perwalian. Itu konsekuensinya. Tapi sang anak yang nggak punya salah apa-apa. Ya, nah inilah wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Mereka menuduh ya Maryam melakukan zina. Selanjutnya ayat 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna, sesungguhnya kami, qatalnal masiha Isa bin Maryam, telah membunuh Isa bin Maryam, Rasulullah, yang merupakan utusan Allah. Jadi ya, orang-orang ini ahlul kitab mengaku mereka telah membunuh Isa bin Maryam. Apakah teman-teman tahu padahal Nabi Isa itu adalah dari bangsa mereka yang sudah menunjukkan mukjizat-mukjizat dari Allah? Ada yang tahu, ingat mukjizatnya Nabi Isa apa saja? Ya, yuhyil mauta, tapi harus dikasih ujung. Menghidupkan orang mati biiznillah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bukan hanya kehebatan Isa. Karena ini nanti dijadiin Tuhan ini sama sebagian saudara kita. Yang kedua, wa akmahal abros, bisa mengobati penyakit supak. Nah, supak ini kayak penyakit apa ya? Orang yang mungkin tak seberuntung kita kulitnya, albino. Tahu nggak? Orang yang kena albino, putih-putih gitu, bisa disembuhkan dengan tangan Nabi Isa. Apalagi yang ketiga, dari kecil nih mujizatnya apa? Bisa berbicara sejak bayi. Ya. Dan ini ada di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tentang kenabian tersebut, ya, tanda-tanda kenabian, tapi ternyata luar biasa, ya. Bahkan yang keempat mujizatnya Nabi Isa, dia bisa bentuk burung dari tanah nanti hidup. Itu mujizat dari Allah. Makanya wa kullu mu'jizat ja'alallahu min yadi Isa, kata Imam Ibnu Katsir, seluruh mukjizat Allah jadikan dari tangan Nabi Isa, tetapi dengan izinnya. Ya.
Ayatnya di mana? Ada di surat Ali Imran ayat 49. Ya. Ketika Allah katakan wa rasulan ila bani Israil dan kami mengutus seorang rasul dari kalangan Bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya telah kami datangkan dengan tanda-tanda dari Rabb kalian. Yang pertama, anni akhluqu lakum minat tini kahayati thair, aku buat dari tanah dibentuk seperti burung, fa'anfukhu fihi fayakunu thairan biidznillah, ditiup oleh Isa, fuh, itu tanah jadi burung terbang. Benar nggak? Itu hadis, bukan hadis, Qur'annya ya, Ali Imran ayat 49. Ya. Yang kedua, wa ubrihul akmaha wal abras, aku menyembuhkan orang yang sakit supa kulit dan orang yang buta. Wa uhyil mauta, aku juga menghidupkan orang mati. Nah, tapi di kalimat ayat ini hati-hati, jangan terpancing nanti orang nengok Nabi sakti, ini Tuhan ini bisa hidupin orang mati. Makanya di dalam surah Ali Imran itu dilengkapi, wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, aku sembuhkan, aku hidupkan yang mati dengan izin Allah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan Nabi Isa bisa tahu orang-orang yang datang tadi makan apa saja di rumah. Ya, ini tanda-tanda mukjizatnya. Tapi ternyata tak semulus itu. Ya, tadi saya bilang Bani Israel walaupun dengan mata kepala mereka sudah melihat mukjizat yang luar biasa, mereka tetap tidak mau beriman, ingin membunuh Nabi Isa karena hawa nafsu mereka. Ya. Makanya ayatnya selanjutnya tadi apa? Wa qaulihim, perkataan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah membunuh, padahal Allah tidak izinkan mereka untuk membunuh Nabi Isa. Makanya di penggal ayat berikutnya apa? Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya. Wa ma salabuhu, tidaklah mereka menyalibnya di tiang gantungan. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang diserupakan dengannya. Ya, nanti kita jelaskan teknisnya. Jadi begitu keyakinan orang Islam. Tapi kalau orang yang tidak punya kuat keimanannya pasti ragu. Itulah yang akhirnya menjadi jebakan akidah saudara kita di tetangga sebelah. Karena menurutnya Isa menjadi penembus dosa di tiang gantungan salib. Padahal bukan, Nabi Muhammad saja ceritakan itu bukan Isa. Walakin syubbihalahum, itu orang, nanti saya ceritakan namanya, yang diserupakan dengan Isa. Dalil-dalilnya jelas. Ya. Makanya kata Allah, wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ikhtalafu fihi, berselisih di dalam perkara itu, la fi syakkin, benar-benar di dalam keraguan, minhu, terhadapnya. Ya, malahum bihi min ilmin, dan mereka tidak memiliki ilmu illa tiba'adh-dhanni, ya, kecuali inna tiba'adh-dhanna, kecuali mengikuti dugaan. Makanya saudara kita di Nasara, mereka itu cuma dugaan. Dugaan kami tetap mati di tiang gantungan, menembus dosa-dosa kita. Makanya mereka meyakini Isa adalah penembus dosa anak-anak manusia. Ya. Nah, itu disebut wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Ya. Nah, jadi ceritanya waktu itu, ya, dalam banyak riwayat diceritakan, ya, waktu itu di hari Jumat, kaum Bani Israel yang sulit menerima kebenaran dari Nabi Isa, padahal beliau sudah tunjukkan mukjizatnya tadi,
ya, menghidupkan mati, menghidupkan burung, menyembuhkan. Tapi yang sebagaimana saya bilang, kedustaan mereka bikufrihim, mereka tak mau terima syariat dari Nabi Isa. Apa yang mereka lakukan? Ya, sampai akhirnya Nabi Isa dan Maryam ini pergi ke beberapa tempat, sampai minta suaka di satu negara, Baitul Maqdis. Tapi belum jadi Al-Aqsa seperti sekarang. Ya, ternyata orang-orang Yahudi Bani Israel yang kufur ini mengejar Nabi Isa kemanapun berada dan memfitnah tentang fitnahan bahwasanya Nabi Isa itu sedang mempengaruhi orang untuk percaya kepada dia. Dia punya pengikut namanya Hawariyun. Ya, pengikutnya Nabi Isa itu namanya Hawariyun. Ada dalam surat Sof, ya. Ya, penolong-penolong Nabi Isa, orang yang saat itu memeluk Islam, menolong Nabi Isa disebut dengan Hawariyun atau Hawariyin, ya, yang menolong. Akhirnya apa? Orang-orang ahlul kitab itu, Bani Israel, mengatakan, wahai raja, waktu itu, ya, mereka dari kalangan Yahudi sampai ke raja tersebut bahwasanya Isa berada di kota kamu, dia akan menghasut orang banyak dan akan menggulingkan kamu dari Baitul Maqdis. Itu fitnah orang Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggillah Nabi Isa, dikejar dan diburu, persis seperti Nabi Muhammad. Beliau disayembara untuk dibunuh ramai-ramai oleh warga karena dihasut Yahudi dari kalangan Bani Israel. Itu jelas ceritanya, ya. Maka akhirnya, ya, Nabi Isa ada di sebuah rumah, wa ma'ahu minal hawariyin, ya, dan saat itu beliau bersama dengan pengikutnya Hawariyun, ya. Berapa orang? Dalam tafsir Ibnu Katsir ada khilaf. Ada yang mengatakan di rumah itu ada 13 termasuk Isa alaihi salam, ada yang mengatakan 14 termasuk Isa, ada yang mengatakan 12. Jadi ada 11 Hawariyun, satunya Nabi Isa, totalnya 12 orang. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut nama-namanya 12 itu, Firdaus, Yakobus. Nah, kenal ya, ini harus tahu nih, di dalam perspektif ideologi lain diyakini Wella, Nakhos, ya, saudara Yakobus, Andreas, Philips, ya, Ibnu Yalma, Matius, Thomas, Yakub Ibnu Halqiyah, Nadawasis, Kotabiyah, Yudas, ya. Dan kemudian Yudas inilah yang membocorkan. Tadinya makanya saya bilang, ada yang sudah ikut Nabi Isa, Bani Israel, sudah ikut Nabi Isa, sudah lihat mujizat, belok bahkan berkhianat kepada orang Yahudi, ya. Adullukum ala makani Isa, kata Yudas bilang Yahudi yang lagi nyari-nyari sayembara, mau nggak kalian aku beritahukan tempat di mana Al-Masih Isa berada. Akhirnya mereka mendatangi rumah itu, ya. Mereka mendatangi rumah tersebut dan siap untuk membunuh Nabi Isa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Isa, engkau sebentar lagi akan mengantuk, engkau akan tertidur, engkau akan diangkat. Nah, sebelum mengantuk dan tertidur, Nabi Isa bilang, dan ini dikatakan dalam hadis, ya, ayyukum yulqa alaihi syabhi, wahai Hawariyun, adakah di antara kalian yang ingin menjadi relawan martir berkorban untuk apa? Nanti seluruh tubuhnya, ya, syabhi, akan diserupakan dengan aku. Fayuqtal makani, dia akan dibunuh memposisikan sebagai aku. Wa huwa rafiqi fil jannah, ya, dan nanti di surga dia akan bersama dengan aku, ya. Nah, ternyata dari semua itu ada salah satu yang namanya Sarjis, anak muda sangat belia. Dia tunjuk tangan, aku, ayyukum yulqa makani saufa yuqtal, siapa yang mau gantikan posisi aku, nanti dia akan dibunuh dan nanti di surga akan dekat bersama aku. Kata Isa, kamu terlalu muda. 2 kali ditanya yang lain Hawariyun, gak ada yang berani. Dia lagi si Sarjis ini yang berani.
3 kali ditanya nggak mau juga yang lain, hanya Sarjis yang berani. Akhirnya Sarjis inilah yang menjadi martir, ya, untuk menggantikan posisi Nabi Isa. Dan saat itulah walakin subbihalahum, kami serupakan Sarjis yang akhirnya wajahnya persis dengan Nabi Isa. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Allah berfirman, inni mutawaffika wa mutahhiruka ilayya, ya, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Isa, sebentar lagi kau akan mengantuk, engkau akan tidur. Baru Nabi Isa diangkat ke langit. Makanya ayat yang selanjutnya, barrafa'ahu Allahu ilaih, ya, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, mereka diserupakan, tertipu dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaih, tapi Allah angkat Nabi Isa ke sisinya. Makanya Nabi Isa masih hidup, nanti akan turun membunuh Dajjal, yang dalam riwayat hadis di Syam, di gerbang Tel Aviv, sebagian menafsirkannya seperti itu, ya. Jadi itulah, ya. Kemudian memang disalib, dipakaikan duri-duri di kepalanya, katanya apa? Supaya tidak memberontak lagi kepada raja. Itulah yang diyakini saudara kita. Kita tidak ganggu keyakinan mereka, tapi ini keyakinan kami. Terserah. Kalau kalian meyakini kami domba-domba, terserah, kami nggak ganggu. Ini namanya perspektif ideologis. Jaga kerukunan. Kita tetap pada Quran, kita nggak ngutak-ngutik kitab suci orang lain. Ini ideologi kami, meyakininya. Maka orang Islam tetap beriman dengan Nabi Isa, tetapi sebagai Rasul, utusan Allah, bukan Tuhan, apalagi penebus dosa-dosa manusia. Bisa dipahami? Ya, ini kisahnya bagaimana Nabi Isa telah dibunuh. Kata mereka itu Nabi Isa, tetapi bukan. Siapa yang diserupakan? Namanya dari Hawariyin, namanya Sarjis. Makanya pernah dengar Yudas. Yudas inilah salah satu Hawariyun yang akhirnya berkhianat, memberitahu posisi Nabi Musa di mana. Oke, lanjut ayat berikutnya. Ya, sudah ya. Barrafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah angkat ke sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Saya rasa itu dulu ya. Bisa saya mau habiskan memang kisah ini, ya. Hari ini di TikTok tuh lagi viral. Ada orang Nasrani yang bikin satu konsep-konsep teologis, tapi dia mulai, ya, nanti lihat di Instagram saya stitch, dan mudah-mudahan aparat hukum, karena dia sudah mulai mengatakan tolong Kementerian Agama revisi Quran dan tafsirnya, karena di dalamnya ada mengutip ayat Injil. Naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai. Saya nggak pertanyaan dulu ya, ini saya mau cerita. Sebenarnya saya lagi di UGD, mama saya masuk rumah sakit. Jadi saya tinggal nih di UGD, Mak, saya ngisi pengajian dulu ya, Mak. Alhamdulillah mama ini pengertian, ya. Tadi vertigo, nggak bisa jalan, saya bawa. Engkau pergi aja lah pengajian, nanti balik lagi jemput sini. Jadi saya ke sini, Bapak Ibu, komitmen saya sama amanah. Jadi saya izin isak saya tetap di RSUP. Saya tidak habis. Alhamdulillah orang tua saya lagi merawat, tapi semampunya kajian saya akan datang. Ini bentuk komitmen saya, ya. Jadi mohon izin, saya nanti isya itu juga pakai motornya Ustadz Ade di RSUP. Mohon doakan agar ibu kami diberi kesembuhan, bisa langsung pulang. Tadi disuntik segala macam, karena kalau vertigo nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi skip dulu pertanyaannya, ya. Nanti kita akan gabungkan di pertemuan berikutnya. Saya mohon izin sholat isya di sana, ya. Ini santri juga begitu. Kalau ada amanah jangan cengeng. Dikit-dikit masuk angin, nggak datang, nggak ngajar, nggak mau saya. Saya kalau masih kuat, masih bisa, saya usahakan. Ini bentuk komitmen kita terhadap dakwah. Mudah-mudahan Allah menjadi saksi bahwa yang namanya mujahadah dalam dakwah itu harus. Yang penting saya mohon doakan Bapak Ibu kita sehat, istiqomah, rezekinya aman, ya, supaya bisa terus ngajar umat. Karena cita-cita kita di Al-Uswah ini khatam tafsir sampai surat An-Nas.
Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.